Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik Pak. Karena ini masih di masa pandemi, kita belum bisa mengadakan kelas tatap muka secara langsung, dan semoga pandemi ini cepat berlalu agar kita nantinya bisa cepat melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk ke pembelajaran, perkenalkan nama Bapak Rahmat Radityawan. Kalian bisa manggil Pak Adit, dan di sini saya akan mengajar bahasa Indonesia pada kelas kalian. Mungkin kemarin sudah mengetahui tentang teks deskripsi. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang teks deskripsi. Teks deskripsi sendiri macam-macam teks itu banyak sekali. Ada teks narasi, teks pidato, teks eksposisi maupun teks prosedur. Tapi hari ini kita akan belajar tentang teks deskripsi. Ada yang tahu tentang teks deskripsi? Teks yang menjelaskan cerita secara rinci Pak. Secara rinci, oke, boleh cerita ya. Oke. Tapi ya boleh. Oke, kita langsung aja. Sebelum kita memasuki apa sih teks deskripsi itu, sebelumnya mari kita perhatikan gambar berikut ini. Oke, Mbak Denika. Di sini Mbak Denika melihat gambar ini seperti apa? Coba diceritakan. Kalau menurut saya ini adalah rumah adat yang terbuat dari kayu, atapnya lancip. Ya, yang dikatakan Mbak Denika tadi itu sudah merupakan salah satu bagian dari teks deskripsi, di mana Mbak Denika menceritakan ciri-ciri dan bentuk dari rumah adat ini. Di bawah ini ada sebuah pernyataan. Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Tongkonan berasal dari kata tongkon yang artinya duduk bersama-sama. Suku Toraja yang memiliki rumah adat ini biasanya berlokasi di pegunungan yang berbatasan dengan Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Berdasarkan pernyataan di bawah ini, menurut Mbak Denika, apakah pernyataan ini termasuk dari bagian teks deskripsi? Iya, kalau menurut saya iya. Ya, karena mendeskripsikan bagaimana asal-usul dari kata tongkon itu, letaknya di mana, dan di kabupaten mana. Nah, ya, tepat sekali. Oke. Berarti anak-anak semuanya perlu diketahui bahwasanya teks deskripsi itu tidak akan jauh dari yang pertama adalah asal-usul objek yang akan kita gambarkan, lalu juga ciri-ciri yang ada pada objek yang kita gambarkan. Oke, jadi teks deskripsi sendiri memiliki pengertian, yaitu suatu teks yang memberikan gambaran suatu objek atau peristiwa yang berdasarkan hasil dari proses pengamatan, perasaan, dan pengalaman penulis. Jadi nggak hanya benda-benda saja yang dapat dideskripsikan, tapi suatu tempat maupun peristiwa. Misal kalau tempat itu keindahan pantai atau sekolah, dan kalau peristiwa biasanya adalah hal-hal yang menarik yang pernah dialami oleh penulis sendiri. Oke, di setiap teks pastinya ada struktur. Nah, struktur ini berfungsi untuk menjadikan teks ini runtut dan juga secara jelas bisa dibaca dan dirasakan oleh pembacanya. Pada struktur teks deskripsi sendiri
terdapat 3 struktur. Yang pertama ada identifikasi, yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga adalah penutup. Dalam identifikasi sendiri, ciri-cirinya yaitu dituliskan beberapa kata yang mewakili isi dari teks deskripsi dan objek yang dideskripsikan. Dan ciri-cirinya identifikasi ini biasanya ada di awal paragraf atau di paragraf pertama sendiri. Lalu selanjutnya ada deskripsi bagian. Deskripsi bagian sendiri berisikan pengklasifikasian objek yang dideskripsikan. Pengklasifikasian dijelaskan secara lebih rinci dengan memberikan gambaran-gambaran yang jelas. Jadi mulai dari ciri-ciri dan juga biasanya lebih mendalam lagi. Misalnya dari bahan pembuatan kalau suatu benda. Dan yang terakhir ada penutup. Penutup sendiri yaitu menjadi bagian akhir sebuah teks deskripsi. Bagian ini yang biasanya memberi kesimpulan dari benda atau objek yang akan dibahas. Biasanya juga bisa menyelipkan saran maupun pendapat maupun hal pesan-pesan yang akan diungkapkan oleh seorang penulis ini di bagian penutup. Oke. Dalam identifikasi sendiri di sini. Oke. Di sini saya sudah memberikan contoh yaitu rumah tongkonan. Nah, pada identifikasi sendiri pastinya ada di awal paragraf dan juga menceritakan gambaran umum suatu objek. Nah, ketika di sini saya minta tolong kepada Mbak Dinika untuk mencari nama objek, lokasi, dan ya nama objek dan lokasinya saja, di mana dalam identifikasi ini. Nama objeknya adalah Rumah Adat Masyarakat Toraja. Ya. Lokasinya di sekitar 12 km ke arah utara dari Rantai Pau. Ya, bisa. Jadi yang dikatakan Mbak Denika itu benar. Tapi di sini dijelaskan dua lokasi. Lokasi yang pertama adalah lokasi tempat rumah tongkonan tersebut. Lalu lokasi yang kedua adalah cara kita menuju ke lokasi tersebut. Seperti itu. Jadi pada identifikasi ini saya akan bacakan sedikit. Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Nah, di sini sudah menjelaskan asal usul Toraja ini berarti milik masyarakat Toraja. Tongkonan berasal dari kata tongkon yang artinya duduk bersama-sama. Memiliki asal usul artian dari tongkon. Suku Toraja yang memiliki rumah adat ini terletak di pegunungan yang berbatasan dengan Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Ini adalah menggambarkan tentang lokasinya di mana. Rumah adat ini merupakan salah satu ikon suku Toraja. Selain upacara pemakamannya, Toraja termasuk oleh karena itu rumah adatnya yang unik dan cantik. Oleh karena arsitekturnya yang menarik, Tongkonan kemudian dinobatkan sebagai rumah adat Toraja. Tongkonan berada di antara pohon-pohon bambu di puncak bukit. Dan yang terakhir ini juga sama lokasi. Namun, lokasi bagaimana caranya kita menuju ke Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan untuk melihat rumah adat Tongkonan. Tongkonan terletak sekitar 12 km ke arah utara dari Rantai Pau. Bagi Rantai Pau akan kita temui Tongkonan berjajar rapi dan indah seakan menyambut dengan ramah setiap pengunjung yang akan datang. Lalu yang kedua, deskripsi bagian. Menurut Mbak Dinika, apakah ini bagian dari deskripsi bagian? Kalau memang iya, kenapa? Kalau enggak, alasannya kenapa? Kenapa, Pak? Nggak dengar. Apakah ini bagian dari deskripsi bagian? Contoh yang di PPT ini? Kalau menurut saya iya, karena merincikan bagian dari kayu rumah adat itu terbuat dari apa, kemudian hiasannya ini bagaimana. Kan kalau bahannya digunakan ini bahan yang kayu yang bagus dan dihias dengan apik. Kemudian ukirannya ini juga bermotif harus lengkung-lengkung. Itu menurut saya. Nah, benar sekali. Menurut Mbak Denika itu benar jawabannya. Karena pada deskripsi bagian ini
sudah lebih merinci lagi, tidak secara umum lagi. Jadi yang dibahas ada bahan yang digunakan dan juga arsitektur rumah pada tongkonan ini, dan juga hal-hal lain yang dapat diceritakan secara rinci di sini. Yaitu di sini ada juga suku Toraja yang menghiasi atapnya dengan tanduk kerbau, di mana kerbau sendiri merupakan perlambangan kebangsawanan suku Toraja. Jadi pada teks deskripsi biasanya lebih banyak di deskripsi bagian. Dan yang terakhir yaitu penutup. Penutup sendiri berisikan kesan umum, di mana penulis bisa memberikan suatu pesan dan juga apa yang pendapatnya yang ingin diungkapkan. Di sini akan saya bacakan, sungguh kaya warisan budaya Indonesia. Kita bangga memiliki warisan budaya dengan nilai artistik yang tinggi dan unik. Rumah adat Tongkonan warisan budaya yang perlu kita jaga. Ini bagian dari penutup. Oke, setelah kita mengetahui struktur dari teks deskripsi, kita akan mempelajari tentang jenis-jenis teks deskripsi. Jenis-jenis teks deskripsi terbagi menjadi 3. Yang pertama ada deskripsi subjektif, yang kedua ada deskripsi spasial, dan yang ketiga deskripsi objektif. Pada deskripsi subjektif, di sini teks deskripsi subjektif menjelaskan menggambarkan tentang objek yang dimaksud, namun dengan cara penggambaran yang disertai dengan opini dari penulisnya. Jadi di sini penulis juga berhak memberikan pendapatnya misal mengenai tentang suatu pantai. Mungkin pantai itu indah bagi orang lain, tapi belum tentu indah bagi penulis sendiri. Jadi disinilah fungsi dari deskripsi subjektif. Lalu yang kedua, deskripsi spasial. Berasal dari spasial, berkaitan dengan ruangan. Teks yang menggambarkan objek tertentu berupa tempat, benda, atau ruang yang lainnya yang bisa digambarkan dengan terbatas antar ruang. Lalu yang ketiga, deskripsi objektif, di mana deskripsi objektif sendiri adalah kebalikan dari deskripsi subjektif, yaitu karangan teks yang penggambarannya tidak disertai dengan opini atau pendapat dari penulis. Jadi apa yang dikatakan memang orang-orang sudah mengenal, memang sama-sama mengenal secara objektif. Misal ketika mencirikan sebuah handphone, ketika mencirikan sebuah handphone pada zaman sekarang ataupun masa-masa sekarang, jarang ada handphone yang sudah tidak dilengkapi dengan internet. Jadi misal ada suatu deskripsi mendeskripsikan tentang handphone, di mana handphone itu pada zaman sekarang sudah banyak menggunakan internet, dan itu bukan pendapat dari penulis, namun memang secara objektif sudah orang-orang sudah mengetahui memang bahwasanya handphone zaman sekarang sudah dilengkapi dengan internet. Nah, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Nah, mungkin ada yang ditanyakan dari anak-anak dari pembahasan teks deskripsi pada kali ini. Saya mau bertanya, Pak. Ya, silahkan Mbak Denika. Dalam penulisan teks deskripsi ini, apakah ada bahasa-bahasa tertentu atau bahasa yang bagaimana nih Pak kalau digunakan dalam penulisan ini? Oke, sebenarnya pembahasan akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kita di sini terfokus dengan apa itu teks deskripsi dan jenis-jenisnya. Namun tidak apa-apa. Saya akan menjawab sedikit saja. Bahasa yang digunakan dalam teks deskripsi sendiri yaitu bahasa ragam santai dan bahasa ragam santai. Jadi tidak terlalu formal dan juga tidak baku. Kenapa? Karena di sini menceritakan apa yang kita rasa dan juga apa yang kita amati. Nah, biasanya ada beberapa tertentu memberikan suatu majas di tulisannya, di kepenulisannya. Misal, ketika kita menggambarkan sebuah pantai, artinya ada beberapa kalimat majas yang kita gunakan. Contoh, ombak. Ombak di pantai tersebut seakan-akan menggodaku untuk bermain-main. Jadi berarti menandakan bahwasannya pada teks deskripsi tersebut
menandakan ombaknya memang indah dan juga sering dibuat permainan oleh anak-anak maupun wisatawan. Seperti itu, Mbak Denika. Gimana? Oh, oke, Pak. Jadi kalau menulis teks deskripsi itu bisa menggunakan bahasa sehari-hari, tapi tidak baku juga tidak apa-apa gitu ya, Pak? Iya, tidak apa-apa. Nggak usah baku karena ini pendeskripsian, bukan teks pidato. Jadi berbeda. Ya, terima kasih, Pak. Oke. Kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Akan saya simpulkan pada teks deskripsi sendiri, yaitu adalah teks yang menggambarkan suatu objek, peristiwa, maupun hal-hal lainnya yang dapat kita amati ataupun kita rasakan. Nah, pada teks deskripsi sendiri terdapat 3 jenis, yaitu deskripsi subjektif, deskripsi spasial, dan juga objektif. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang teks deskripsi, namun kita akan bahas kaidah kebahasaannya. Gitu. Dan sebelum kita akhiri pembelajaran ini, saya akan mengirimkan sebuah link untuk dikerjakan untuk tugas harian kalian untuk dikerjakan sebagai penilaian harian untuk nilai tugas kalian. Jadi jangan lupa untuk dikerjakan. Tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Ya. Marilah kita akhiri pembelajaran pada kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat anak-anak semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.